Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan materi sebelumnya ke dalam bentuk game development. Untuk sekarang materinya cukup sederhana, yaitu menggerakkan objek ini, membuat controller. Pertama-tama kita bisa menambahkan objek dulu. Kita gunakan cat flying di tab animal. Di sini ada dua kucing. Nanti kita bakal bandingkan, asalnya ada dua logika untuk menggerakkan si kucing ini. Kita masuk logika pertama. Logika pertama ini cukup simpel ya. Di sini kita cukup ke tab event. Nah, di sini ada block when space key press. Nah, ini space key ini bisa diganti dengan beberapa tombol ya. Kita coba up arrow aja. Nah, ini kita gunakan untuk menggerakkan si kucing ke atas ketika menekan tombol atas di keyboard. Nah, untuk animasi bergerak ke atasnya ada di tab motion. Caranya adalah dengan menggunakan change koordinat ini nih. Semuanya pasti udah pada tahu lah cara kerja koordinat X dan Y gitu. X berarti kiri kanan, Y berarti atas bawah, simple lah. Di sini kita menggunakan up arrow dengan mengubah koordinat Y positif ke atas. Contohnya seperti ini. Kita tekan tombol atas, kucingnya akan bergerak ke atas dengan periode tertentu. Kalau ininya dirubah misalnya jadi 15, nah dia akan sedikit lebih lebar gitu gapnya. Nah, kita rubah lagi misalnya 20, dia akan lebih lebar lagi ketika sekali ditekan. Nah, sekarang kita coba untuk gerakan ke bawahnya. Nah, di sini ada satu trik biar nggak pusing, dan ini caranya diklik kanan, klik duplicate. Nah, di sini otomatis dia membuat duplicate block yang sebelumnya. Tinggal kita ganti. Ini down arrow. Nah, karena ke atas itu positif, udah berarti ke bawah itu negatif. Seperti ini. Nah, ini ketika saya tekan tombol bawah, maka kucingnya akan bergerak ke bawah, dan ketika saya tekan tombol atas, maka kucingnya akan ke atas. Ini cukup lakukan hal yang sama untuk pergerakan kiri dan kanan. Bedanya adalah kita gunakan change koordinat X. Kanan positif, kiri negatif. Oke, kita coba. Saya pencet tombol kanan, dia bergerak ke kanan. Saya pencet tombol kiri, dia ke kiri. Begitupun atas dan bawah. Nah, untuk yang pertama ini cukup sederhana ya. Malah terbilang terlalu sederhana, soalnya ada satu kecacatan, yaitu tidak bisa menggunakan kombinasi tombol. Jadi ketika saya tekan kiri dan atas, kanan dan atas, maka yang terbaca adalah yang terakhir saya tekan, yaitu yang atas. Nah, ini tombol kanannya saya tekan, tapi dia bergerak ke atas. Nah, saya ulang. Saya tekan tombol kanan, saya tekan tombol atas. Gerakannya ke atas, tidak diagonal. Jadi untuk program yang ini tidak mendukung pergerakan secara diagonal. Nah, untuk melihat bentuk yang lebih sempurnanya dari program ini, kita akan coba untuk masuk ke program yang kedua. Untuk yang ke satu ini cukup di hide dulu aja. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, ini bakal sembunyi. Oke, untuk program kedua ini kita akan menggunakan lebih banyak lagi blok, akan sedikit lebih kompleks pokoknya. Blok yang pertama masuk ke tab event, dan kemudian kita pakai ketika bendera diklik ini, when flag click.
Setelah itu kita masuk ke tab control, kita tarik forever ini. Apa itu? Ini gunanya ini untuk melooping atau mengulangi terus apa yang ada di dalamnya gitu. Sudah tahu lah dari materi sebelumnya. Yang kedua adalah blok jika atau if. Nah, di dalam blok if ini kita akan masukkan kondisi, yaitu di kondisinya kita ambil di tab sensing, yaitu blok yang ini, blok key press. Ini kita masukkan, tinggal kita ubah tombol apa yang akan kita gunakan. Kita ambil up arrow dulu. Nah, untuk program di dalam if ini itu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kita coba lihat, up arrow itu change y. Nah, kurang lebih sama lah. Kita motion. Nah, cukup seperti ini. Oke, selanjutnya seperti biasa tinggal duplikat saja dan sesuaikan arahnya. Kita sekarang down arrow, ya negatif. Sekarang tombol kanan berarti X positif. Tombol kiri X negatif. Nah, sekarang kita coba tekan tombol go-nya, pasti akan sedikit berbeda pergerakannya. Sekarang sudah sedikit lebih mulus gitu dan bisa bergerak secara diagonal. Nah, ini akan sangat mendukung ketika kita membuat project selanjutnya. Oke, sekarang tambahan, ada lagi beberapa input yang bisa digunakan untuk menggerakkan si objek ini. Nah, untuk contoh yang baru, kita bikin objek baru, kita gunakan cat flying lagi aja. Oke, yang ini kita hide dulu. Oke, kita gunakan yang ini. Yang pertama adalah menggunakan suara. Di tab event, sini ada block loudness. Loudness ini untuk mendeteksi suara yang diterima oleh mikrofon atau ya alat input suara lah di laptop kalian. Kalau misalnya kalian pakai PC dan nggak ada mic-nya, mungkin ini nggak akan berfungsi ya. Bisa mungkin disimak aja dulu. Nah, di samping loudness ini ada perbandingan dan angka 10. Angka 10 ini apa? Ini adalah value untuk mengetahui seberapa keras ya gitu suara yang diterima. Cara mengetahuinya dari mana? Kita ke tab sensing. Di bawah ini ada yang oval ini loudness, di sampingnya ada kotak. Klik kotaknya di checklist. Nah, di tab project di sini di pojok kanan pojok kiri atasnya terlihat bahwa setiap kali saya ngomong itu pasti ininya berubah-ubah gitu. Nah, jadi dia bakal mendeteksi suara yang masuk ke mic gitu. Fungsinya adalah seperti ini. Kita gunakan motion. Misalkan go to ketika suara yang diterima itu lebih besar dari 10, maka dia akan menggerakkan akan mengeksekusi si blok yang di bawahnya gitu, yaitu pergi ke koordinat ini gitu. Sekarang bisa dirubah, misalkan 50, kita lebih gede value-nya. Tes. Nah, masih peka, kita bikin dia lebih gede lagi value-nya. Tes. Nah, itu bakal lebih susah. Kalau misalnya di rumahnya bising ya, bisa ini lebih gedein value-nya gitu. Sekarang kita coba simpan di 50 lagi ya. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Nah, untuk blok yang ini bisa diganti dengan motion yang lain gitu, bebas. Oke, selanjutnya
ada oke, pertama ininya dulu. Kalau ininya hapus aja lah. When sprite click, nah ini ketika si sprite ini atau objek ini diklik. Oh, bentar, loudnessnya kita hilangin dulu. Oke. Nah, ketika sprite ini diklik, dia akan ngapain? Tinggal masukin motion aja. Misalkan nih, go to random position. Nah, ketika dia diklik, dia akan bergerak ke posisi yang random gitu. Oke, ini seperti ini. Selanjutnya ada lagi namanya ini. Bentar. Nah, ada ini nih, namanya point toward. Nah, ini adalah untuk membuat si objeknya itu berputar gitu, mengikuti arah si mouse-nya. Contohnya seperti ini nih. Ketika boleh pakai ini lah. Ketika dipencet spasi, kita arahkan pointer mouse ini ke kotak project ini. Ketika kita pencet spasi, nah dia akan mengikuti arah mouse ini. Nah, seperti ini. Ada juga seperti ini. Kita gunakan looping. Nah, ininya kita ganti dengan start ini. Ketika bendera diklik, dia akan berputar pada porosnya mengikuti mouse kita. Seperti itu. Ini selanjutnya kita pakai ada ini, koordinat mouse X dan koordinat mouse Y. Fungsinya untuk apa? Saya akan contohkan. Misalnya key press saja. Kita pakai goto. Nah, yang oval ini kita masukkan ke sini, ke koordinat X dan Y. Jadi koordinat X itu akan mengikuti koordinat mouse di mana mouse berada gitu. Pokoknya koordinat X dan Y itu akan otomatis diisi oleh tempat mouse kita berada gitu. Ketika kita pencet spasi, kucing ini akan berpindah ke tempat mouse berada gitu. Jadi koordinat X dan Y-nya akan mengikuti koordinat X dan Y si mouse gitu. Nah, seperti ini. Kita balik seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu beberapa tambahan ya. Itu untuk ya kalian untuk mungkin ingin eksplorasi ya terkait input ini. Banyak yang bisa dimainin di event ini nih. Nah, nanti akan belajar tentang broadcast message gitu. Banyak lah gitu. Kalian tinggal eksplorasi aja. Oke, materi sekarang cukup sampai sini dan untuk mencoba-coba gitu. Coba kalian buat gitu. Buat satu objek lagi atau mungkin pakai objek yang ini boleh. Kalian buat multiplayer atau bikin dua objek yang muncul secara bersamaan gini seperti ini dengan logika yang sama tapi tombol yang berbeda. Misalkan kucing yang satu ini yang atas itu bergeraknya dengan kiri atas kanan bawah, sedangkan yang bawah ini bergeraknya dengan WASD. Itu cukup simpel menurut saya. Ini gampang banget, tinggal ya kalau bisa jangan di copy paste lah, kalian coba sendiri sambil analisis programnya, bagaimana cara program ini berjalan dan cara membaca programnya bagaimana. Kalau bisa jangan nyontek ke sini lah gitu. Coba kalian bikin sendiri gitu di yang satu ini, yang ini ganti gitu dengan program yang ini dengan tombol yang berbeda gitu. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba, silahkan bereksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.